And I'm feeling good. Layanan Penelitian Kongres AS telah meminta anggota parlemen untuk membahas cara-cara, selain sanksi terhadap Rusia, untuk mengurangi daya tarik senjata Rusia dan mengisolasi Rusia di pasar senjata. Berita ini muncul dalam laporan yang disiapkan oleh Research Service tentang ekspor peralatan militer Rusia dan dilihat oleh Shark Indo Militer. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh laporan tersebut, strategi apa yang dapat dilakukan Amerika Serikat untuk membuat senjata Rusia kurang menarik? Sejauh mana kita harus ekspor senjata kita ke negara-negara yang mempertimbangkan untuk memperoleh senjata Rusia? Laporan tersebut menyatakan bahwa Rusia adalah pengekspor senjata terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Sejak 2016, ekspor senjata Rusia menyumbang sekitar 20% dari penjualan global, yang diimpor oleh lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Nah gimana Sobat Hiu? Nasib Su-35 kita nanti? Penulis laporan tersebut mengklaim bahwa Moskow menggunakan pasokan senjata untuk memajukan kepentingan kebijakan luar negeri, dan bahwa hubungan perdagangan membantu meyakinkan negara lain untuk melibatkan Rusia dalam negosiasi, dan dapat digunakan untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat. Menurut laporan itu, sejumlah anggota Kongres telah menyatakan keprihatinan bahwa penjualan senjata Rusia mendukung kegiatan agresif dan memfitnah Rusia, berkontribusi pada konflik, ketidakstabilan regional, dan bersaing dengan penjualan senjata AS. Layanan Penelitian Kongres mencatat bahwa Washington telah memberlakukan serangkaian sanksi yang membatasi prospek penjualan Rusia, tetapi mereka tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena tekanan sanksi dapat merusak tujuan politik Amerika Serikat sendiri, karena akan mengarah mendapat reaksi negatif dari negara-negara pengimpor. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan AS dapat secara tidak sengaja mendorong negara-negara tersebut menuju pemulihan hubungan dengan Rusia. Banyak negara sangat bergantung pada senjata Rusia, dan akan sulit bagi mereka untuk segera meninggalkannya. Patut dicatat bahwa setelah peristiwa di Ukraina pada tahun 2014, Washington menjatuhkan sanksi pada banyak perusahaan di kompleks industri militer Rusia. Selain itu, Amerika Serikat mengadopsi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang memungkinkan hukuman bagi negara ketiga yang memiliki kontrak dengan Rusia untuk pembelian peralatan militer. Undang-undang ini diterapkan terhadap Turki setelah Ankara membeli sistem rudal anti-pesawat S-400 Rusia. India juga menghadapi ancaman sanksi berulang dari Amerika Serikat karena menandatangani perjanjian untuk memasok rudal S-400 dari Rusia. Amerika Serikat mengancam Turki bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi jika membeli sejumlah senjata dan peralatan militer baru dari Rusia, menyerukannya untuk meninggalkan niat tersebut. Ini adalah masalah yang belum terselesaikan. Kami menyerukan Turki di semua tingkatan dan pada setiap kesempatan untuk tidak menyimpan S-400 dan menahan diri dari memperoleh peralatan militer tambahan Rusia, kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Jumat melalui telepon. Sherman menambahkan, kami mengkonfirmasi ini dengan jelas ke Turki, dan kami meyakinkannya tentang konsekuensi yang akan dihadapinya jika terjadi kemajuan ke arah ini. Kemarin, Kamis, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan, setelah pertemuan di Sochi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, bahwa Turki sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membeli senjata dan peralatan militer baru dari Rusia. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Shark Indo Militer.